warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah Masjid Jami'al Ikhwan, para asatidz TKM Masjid dan segenap jamaah sholat maghrib, semoga kita dirahmati, diberkahi dan dicatat sebagai penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, berikan pada kita panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan anak kita, keturunan kita dijadikan yang saleh dan salehah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Jadi semua makhluk Allah ya, yang namanya manusia, Allah memanggil inna khalaqnakum min dzakarin aw untha. Sungguhnya kami telah menjadikan ya, kamu sekalian min dzakarin, yaitu dari laki-laki, wa untha, dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban, dan Allah jadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku ya. Ya, artinya bermacam-macam budaya, bermacam-macam bahasa Allah jadikan ya. Dari bahasanya udah banyak-banyak berbeda. Kalau sama-sama orang Jawa, tapi ada kromo Inggil, ada bahasa Jawa ngapak ya. Iya, Sunda pun sama ya. Jadi Allah jadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa ya. Untuk apa? Lita'arofu, untuk saling kenal mengenal. Kalau kita pergi ke Mekah, kita umroh, oh jamaah Indonesia, pasti kita seakan-akan ada getaran. Oh iya, saudara kita, bolo kita ya. Kita tinggal di perumahan ya. Pondok Indah ini ya, dari berbagai macam, dari Sunda, dari Betawi, Jawa, suku Minang ya. Untuk apa? Lita'arofu, saling kenal mengenal. Oleh karena itu kita sebut makhluk yang senantiasa bersosialisasi, berkumpul ya. Kita tentu punya namanya tetangga ya. Makanya tetangga itu adalah orang yang dekat pada kita. Tetangga itu bagaimana batasannya ya? Yaitu wa man bainaka wa bainahu duna arba'ina daran ay min janibin, yaitu antar rumah kita dan rumah tetangga kita jaraknya di sekeliling dari 4 rumah ke kanan, 4 rumah ke kiri ya. Jadi jaraknya 4 rumah itu ada tetangga kita ya. Dan orang yang menghormati tetangga itu suatu daripada rukun iman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarah. Siapa orang yang beriman kepada Allah ya, dan beriman kepada hari akhir, maka dia hendaklah memuliakan tetangganya ya kan. Karena sebelum kita minta bantuan kepada saudara kita yang jauh, maka terlebih dahulu kita akan minta bantuan kepada siapa? Tetangga kita. Apakah itu ada musibah, apa ada acara pesta, pasti kita membutuhkan tetangga kita. Bahkan Allah dalam Al-Quran juga berfirman,
wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil wali ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba wal jari junub wa sahibil jambi. Ya. Wa'budullaha, dan sembahlah Allah, wa la tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kita menyekutukan Allah dengan apapun, ya. Allah kita sembah dan jangan kita sekutukan, jangan kita duakan Allah. Wabil walidaini ihsana, dan berbaktilah kamu kepada orang tua, ya. Wabidil kurba, dan kepada kerabat, ya, dan berbuat baik. Wal yatama, dan orang-orang anak-anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Wal jaril kurban, tetangga yang dekat, tetangga yang punya kerabat, tetangga yang jauh. Wasal bidul jambi, dan sahabat kita, ya. Wa qala Ahmad wal Bazzar wa Ibnu Hibban wal Hakim qala rajulun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang berkata kepada Kanjeng Nabi Muhammad, "Ya Rasul, inna fulana tazkuru min kathrati salatiha wa sadaqatiha wa siyamiha ghairu annaha tu'di jaradaha bilisaniha qala hiya finnar." Jadi ada seorang bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, itu si fulan, ya, disebutkan segala kebaikannya, ya, tentang sholatnya yang bagus, sedekahnya yang banyak, puasanya juga rajin. Tapi orang ini tak annaha tudijaroha bilisaniha. Orang ini sering sekali menyakiti tetangganya dengan omongannya. Ya, ini orang ini ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa, ahli sedekah. Tapi dia nggak bisa menjaga lisannya, ya Rasul. Gimana kata Rasul? Ya, hiya finnar. Itu orang termasuk golongan yang dimasukkan dalam api neraka. Ya, artinya orang ini hanya bisa bagus hubungan kepada Allah, tapi sama manusia dia nggak baik, ya kan? Kalau namanya orang soleh itu, ya artinya as-solihu bainal huquqi, orang yang baik antara hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan sesama manusia. Sebaliknya juga, ya Rasul, inna fulana takun min qillati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha wa innaha tasaddaqa bil aswar ay al-qatta'ati minal aqati wala tu'di jironaha qala ya fil jannah. Ya Rasul, itu si fulan, ya salatnya ya biasa saja, puasanya hanya Ramadan, ya, ya, sedekah pun hanya semampunya, hanya dia memberikan sepotong roti, ya. Tapi orang ini wala tu'di jironaha, tetangganya aman, tidak pernah macam-macam, akur sama tetangga, ya, mulutnya kagak pernah nyakitin orang, sholatnya biasa-biasa aja Rasul, sedekahnya biasa aja, ya, puasanya pun Ramadan aja yang wajib, hiya fil jannah. Itu orang tersebut digolongkan masuk surga. Wal Bukhari, ya, diriwayatkan dari Imam Bukhari, laisa al-mu'min alladhi yashba'u wa jaruhu ja'i'un ila zambihi wa huwa ya'lamu. Kata Rasulullah, bukan termasuk umatku yang dimana man bata sya'banan, orang itu semalaman dia kenyang, wa jaruhu sya'banun, sedangkan tetangganya, ya, tetangganya wajaruhu ja'iun, tetangganya dalam keadaan lapar, wa huwa ya'lamu, padahal dia tahu tetangganya itu belum makan, ya, tetangganya itu artinya belum sarapan misalnya, ya. Itu bukan karena Nabi, bukan umat, termasuk umatku, bukan orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, di mana dia pada malam itu sedang tidur dalam keadaan kenyang, sedangkan tetangganya dalam keadaan
kelaparan, ya kan, seperti itu. Wa Tabrani an Muawiyah bin Jurqul ya Rasulullah ma hakul jar ala jarihi. Ya Rasul, apa hak tetangga kepada tetangganya? Karena kita kan ada hakul walid ala walidihi, hak anak terhadap orang tua, hakul walid ala walid, hak anak, hak orang tua kepada anak, hakul jar ala jar, hak tetangga kepada tetangga, hakul zau ala jauji, hak suami kepada istri, dan juga hak istri terhadap suami, ya kan? Ada hak-haknya kita semuanya, ya kan? Bahkan di diri kita ada haknya. Mata ada haknya, ya. Kalau malam kita ngantuk tidur, kalau kita lapar ya kita makan, ya. Jangan kita lapar diem aja, lapar makan, mata ngantuk tidur, jangan kita pasain. Kita kalau naik mobil di rest area ngantuk tidur, buat keselamatan kita, ya. Jadi likulli syai'in hakun, setiap sesuatu ada haknya, ya kan. Haknya tetangga kepada tetangga apa itu kata Nabi? Qala in marido utuhu, kalau tetangga kita sakit tengokin, ya. Karena orang kalau ditengokin itu seneng, walaupun kita nggak bawa apa-apa, ya, tetangga kita sakit kita datengin, ya. Maka doanya orang sakit itu doa il malaikah seperti doanya malaikat. Wa in mata sayyatahu, nomor berikutnya apabila meninggal sayyatahu, kita urus dari mulai kita mandiin, ya, bungkus, kafanin, sholatin, sampai kita antar ke kuburan, ya. Kalau kita ingin mendapatkan apa namanya pahala seperti gunung Uhud, ya, seperti gunung Uhud kalau kita ngurus orang meninggal dunia, ya kan. Wa in mata sayyatahu, ya. Al-ikhwan meninggal malam-malam juga kuburin, masya Allah. Kadang mau udah nggak nunggu besok pagi, besok niang, ya, hari itu meninggal diurus juga, ya kan. Ketika kita kemarin COVID, ya, banyak makam-makam sudah pada penuh, ya kan, karena memang saking banyak yang ketika itu pada meninggal dunia. Wa in nistaqrat tahu, dan apabila mereka tetangga mau minjem uang, meminjamkan uang kepada kita, akrot tahu, pinjemin, ya. Tapi kadang-kadang ya sedikit problem, ya, kadang orang minjem duit, minjemnya aja, gantinya kagak, ya kan. Kalau mau minjem semua orang memelas-melas, ya, ya, insya Allah jadi sebagai lalapan, ya, besok insya Allah saya ganti, ya. Ya, makanya dengan jadi kita pinjam utang piutang ini akibatnya apa? Kalau kita ingkar janji ini yang minjem gak tepat waktu, bahkan kalau ditagih galakan dia sama kita, ya kan. Ya. Makanya Nabi sempat kagak mau nyolatin salah satu orang yang meninggal dunia, orang itu masih punya hutang, ya. Kayaknya kata Nabi utang itu alaikum bidain fa innahu gamun billail wa hamun bin nahar, ya. Jauhkanlah akan hutang karena malamnya bikin pusing, paginya bikin kita nggak bisa tidur, malam bikin pusing, ya. Jadi kalau minjem akrot tahu kan, kalau mau kita tahu nih orang mau minjem tapi gayanya nggak bakal ganti, udah kasih aja daripada kita kagak ikhlas. Nih saya kasih 50.000, udah nggak usah ganti, ya. Nggak ngomong, artinya buat ganti juga kadang udah terkenal wataknya, dia mau minjem doang tapi kagak pernah ganti, ya. Tapi kalau kita jangan pukul rata ngomong-ngomong begitu, semua orang nggak dipinjemin, ya. Kalau kita pinjem, ya, kita untuk meminjamkan, kata Rasulullah, wallahi fi audil abdi maka al abdu fi auni ahi. Allah tidak akan menolong hambanya kalau hambanya itu ya nggak pernah nolong saudaranya. Bagaimana kita bertolong sama Allah? Ya kita sendiri, ya, sebelah mata dengan saudara tetangga kita. Wa in a'waza satartahu, kalau memang ada aib tetangga kita, satartahu, tutupin, ya. Jangan kita bongkar, ya. Makanya doanya Nabi itu Allahumma inni as'aluka arba'an wa a'udzubika min arba'in, diantaranya wa a'udzubika min jarrin idza asabatu khairun, ya, fakatamaha wa idza asabatu syarrun fa'afsaha. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari tetangga apabila kita punya kebaikan ditutupin, ya.
Tapi sebaliknya, wa idza asabatu syarrun, apabila ada kejelekan di tetangga kita, Pak Absaha disebarluaskan, dibikin viral ke sana kemari, ya kan? Sekarang kan netizen kuat ya, biarpun kita nggak kenal si A, mau dengan netizen mau Gus Miftah melecehin tukang es teh ya, jadi rame sampai dicopot dari penasihat presidennya, itu netizen seperti itu ya kan. Jadi kita kalau ada aib saudara kita, jangan kita bongkar. Ya seperti pelakon mengatakan, gajah di depan mata kok nggak kelihatan, tapi kuman seberang laut kelihatan. Gajah di depan mata nggak kelihatan, kuman semua lihat. Nanti kita bongkar tetangga kita, tutupin ya, jangan kita buka. Wa in asabau khairun hannatahu, kalau tetangga kita dapat sesuatu yang bagus, hannatahu, kita seneng. Tetangga kita misal dapat obyekan, wah kita kira alhamdulillah ya, bisnisnya gol. Tetangga kita dapat bonus bisa berangkat haji, bersyukur alhamdulillah ya. Tetangga kita beli mobil, kita senang, artinya kalau kita kemana-mana bisa nebeng. Jangan tetangga orang dapat nikmat, kita yang dengki, kita yang hasud. Sebaliknya kita kalau tetangga kita dapat nikmat dari Allah, kita harus ikut seneng ya. Kadang-kadang kita jangan kebaikan diem, tapi jangan kejelekan kita ngomong, aduh saya lagi susah, lagi ini. Justru kalau kita kebaikan, kita alhamdulillah nih dapat dapat hadiah rezeki dari Allah ya, dengan sesuai dengan firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Terhadap nikmat Allah, fahaddits, silakan ceritakan. Bukan kita untuk pamer, tapi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur itu kan ada asyukru bil qalbi, ada asyukru bil lisan, ada asyukru bil af'al. Syukur bil qalbi artinya kita jaga hati kita ya. Jangan sampai ada penyakit hati dalam diri kita. Wa syukru bil lisan, syukur dengan lisan apa, kita bukan hanya ucap alhamdulillah apabila dapat nikmat dari Allah, kita apa? Gimana caranya supaya kita bersyukur dengan lisan? Lagi diam-diam nih, baca Quran ya, lagi iseng-iseng nih, baca sholawat, kita berzikir ya. Usahakan lisan kita nih banyak berzikir. Al-lisanu al-barakah, lisan barakah itu al-lisan bikasrati doa, lisan yang dibanyakin doa. Al-lisan bikasrati Quran, lisan yang dibanyakin dengan membaca Al-Quran. Al-lisan bikasrati nasihah, lisan kita banyakkan untuk membanyak berikan nasihat. Itu lisan kita supaya barokah ya kan. Jangan buat ngomongin orang ya, usahakan lisan gini yang barokah ya. Wa syukru bil afal, syukur dengan perbuatan. Kita sholat ya, kita kan anggota perbuatan main, lisan main, hati kita lain. Kita sholat ada rukun kolbi, ada rukun fi'il, rukun qoli, semuanya ada ketika dalam keadaan kita sholat. Wa in asabatu musibatan azaitahu, kalau tetangga kita kena musibah, azaitahu ya, artinya kena musibah, kita datang, kita hibur ya. Meninggal anaknya kesayangannya atau istri atau siapa ya, kita hibur ya sebagai orang muslim, artinya kita sesama tetangga kita ya. Wala tarfa bina akafa bana ini fatasudda alaihi ri, dan janganlah kau tinggikan bangunanmu di atas bangunan tetanggamu, fatasudda alaihi ri, maka menjadi terhalang masuknya angin ya. Artinya bikin rumah tinggi-tinggian, wah dia temboknya 1 meter, dia 2 meter ya, biasanya jadi ada matahari di rumah kita jadi kagak, biasanya ada angin sepoi-sepoi dari pohon jadi panas. Kenapa? Rumahnya udah terhalang oleh tembok ya. Kalau itu mah jangan ya kan, seperti itu tadi tidak termapat, artinya jadi terhalangnya masuknya angin ke rumah kita. Wala tuzi birihi qadrika, dan jangan kita menyakiti dengan baunya daripada masakan kita. Di duren, wah kalau tetangga nyium, ini duren siapa? Iya, udah buangnya sembarangan ya, iya, masak ya. Jadi jangan sebab kita sesuatu yang ada aroma ya, misalnya kalau nyate kan itu
asapnya wanginya kan kedengeran, atau kita masak ikan apa ikan peda kan tuh ada rasa baunya itu seperti itu. Waria an Abdul Mubarak anna sabab ibtila Yakub bi ibnihi Yusuf alaihissalam, diriwayatkan bahwa sabab dicobanya Nabi Yakub dengan anak Nabi Yusuf annahu ijtama'a huwa ibnahu ala akli jamalin musawwa. Sebabnya kenapa tuh Nabi Yakub dicoba oleh Allah ya dengan anaknya Nabi Yusuf. Yang Nabi Yusuf di mana kita lihat ceritanya dalam Al-Qur'an dimasukin ke dalam sumur. Karena Nabi Yusuf itu ya karena anaknya Nabi Yakub yang paling ganteng ya. Dia dengan Bunyamin ya, dalam Al-Qur'an kita lihat kan itu oleh Yusuf di abihi ya abati ini ra'aitu ahsal kawkaba wa samsa wal qamara itu bisa jadi. Kayak kita berapa bulan, kalau 7 bulan 4 bulan kita baca surat Yusuf ya kan. Kenapa? Gantengnya Nabi Yusuf. Banyak Allah menciptakan lingkaran ya seperti bulan. Utuhnya buat kanjeng Nabi Muhammad, separuhnya buat Nabi Yusuf, separuhnya lagi buat siapa? Buat dia Al-Kalabi, yaitu sahabat Nabi yang paling ganteng. Separuhnya lagi buat umat Islam sedunia ya. Ya Islam tentunya di Arab, orang Arab punya mancung-mancung tinggi-tinggi. Datang ke Indonesia, ke Nusantara, orang Jawa kayak kita nih, orangnya kecil-kecil, punya pesek-pesek ya kan. Iya. Seperempatnya buat sedunia, bayangin. Sedunia aja seperti ini ya Pak ya. Masya Allah, kata lihat orang Turki, orang Libanon, ganteng-ganteng, cantik-cantik ya, kita separuhnya daripada lingkaran tersebut ya kan. Jadi sebabnya kenapa Nabi Yakub dicoba dengan Nabi Yusuf dicemplungkan di dalam sumur oleh saudaranya. Suatu ketika istama wa ibnahu, dia kumpul Nabi dan anaknya ala akli jamal musawa, yaitu makan daging onta yang telah digoreng. Wa huma yadahakani, dan Nabi Yusuf dan Nabi Yakub tertawa. Wa kan lahum jariyatuhum, dan dia punya tetangga. Pasamariruhu wastawahu, tetangganya itu mencium bau gorengan daging tersebut, wastawahu, dan pengen. Wabakat jidatun lahu ajuzun dibukaihi, dan nangislah ya, siapa yang nangis? Yaitu tetangganya yang sudah tua ya, dibukaihi. Wa bainahum majidarun, dan diantaranya rumahnya ada tembok. Wala alima inda Yakub wabnuhu, Nabi Yakub nggak tahu kalau ada tetangganya yang dia mencium, dia pengen sekali minta daging tersebut ya. Hanya segitu aja, langsung dicoba oleh Ta'ala ya. Mau kiba Yakub dibuka ya asiban ala Yusuf ya. Wabyad ainahum yal huzi. Falama alima bidzalika kan umrihi ya benarini nabi ala illa ankan muktiran. Falyata inda ali Yakub ya kan. Waria an Abdullah ibn Mubarak annahu qala ba'at min hajjin aman qanutu fil harami. Diriwayatkan dari Al-Imam Abdullah bin Mubarak ya, suatu ketika musim haji ya, setelah pergi haji, fanimtu fil haram. Ini ulama besar tidur Pak, fanimtu fil haram, tidur di Masjidil Haram ya. Fara'aitu malaka, ini tiba-tiba turunlah 2 malaikat, nazila ini minas sama, turun dari langit. Jadi apusan, malaikat yang dari langit turun dan dari bumi naiklah ke langit. Faqala li ahadu mali akhara, malaikat yang turun ngomong, yang lagi turun ngomong yang naik ke langit. Kata malaikat yang mau turun ke bumi, kan haja minan nas bihadal yaum, bihadal am, berapakah orang berangkat haji pada hari ini, tahun ini? Faqala al akhar, maka malaikat yang mau naik ke langit itu menjawab, situ mi'atu alfin, 600.000. Qala fakon qabilah hajjuhum, kata malaikat yang turun ke bumi, berapa diterima hajinya? Faqala lam yuqbal ahadu minhum, satu pun gak ada yang diterima. Ya Allah ya, yang berangkat haji 600.000, tapi satu pun gak diterima minhum. Summa qala ya, kemudian malaikat yang naik itu berkata, kata malaikat yang mau naik ke langit, lakin rajulun fi Damasqa yahsibun na'la ismuhu muwaffaq. Tapi ada seorang, wahai malaikat ya, ada orang tuh di Damaskus namanya Muwaffaq. Ini orang ini kerjaannya apa? Yaitu yahsibun na'li, tukang sol sepatu ya kan.
lam yatil haji, ini orang nggak berangkat haji, walakin qabila haji bibarakatil haji, qabla haji, ya. Tapi orang ini walaupun nggak berangkat haji, tetapi hajinya diterima bibarakatil haji, berkahnya orang berangkat haji qabla hajjal kulli, sebelum berangkat haji semuanya. 600.000 orang hajinya ditolak, tapi ada seseorang yang penjual sol sepatu di Damaskus belum berangkat haji, tapi hajinya diterima dan semuanya pun diterima sebab orang ini, ya. Ada apa, ya? Pantahatu, maka aku bangun, bakosatu, dan aku mendatangi, ya, rumahnya tersebut yang ada di Damaskus, wasatu ila babihi, dan aku sampailah ke rumahnya, ya. Jadi Syekh Abdul Mubarak nih Pak penasaran, apa bener ini, ya, dikasih tahu namanya si Fulan, alamatnya di Anu, ya, dia buka, ya, tanya-tanya, bertemulah di rumahnya. Fakharaja ila rajulin, maka keluar seorang laki-laki, fasal tahu an ismihi, aku tanya siapa nama kamu, faqala Muwaffaq, nama saya Muwaffaq. Faqultu ayy khairin khaja minta hatta wajadaha bidarajah, aku berkata kebaikan mana yang kau keluarkan wahai saudaraku, ya, sehingga engkau mendapatkan derajat yang begitu tinggi, ya, sampai kau memberikan syafaat terhadap orang yang 600.000 pergi haji ditolak, habis sebab engkau diterima. Apa sebabnya? Kemuliaan apa yang Allah berikan kepada kamu, ya kan? Kata Syekh Abdul Mubarak, qala kuntu arju al hajjah, kata dijawab oleh Pak Muwaffaq, kuntu arju al hajjah, saya mau berangkat haji, wa ma'amkanihi lidaiki yadi, ya, tapi waktunya begitu sedikit lumpek waktunya, ya, lidaiki yadi, keadaanku, fahasal tu salah dirhamin min hasabin nahli, saya ngumpulin duit dapat 300 dirham berkat saya menjadi tukang sol sepatu. Saya kumpulin tuh sehari dapat 200.000, dapat 5.000, 2.000, saya kumpulin, katanya sampai ada 300 dirham. Waqasatul hajat hajam, saya niat berangkat haji pada tahun ini, wa kanat imro'ati hamilan, sedangkan istri saya dalam keadaan hamil, ya. Wasan matrihat ta'ami min dari jari, dan istri saya mencium aroma masakan dari tetangga. Pastahat dalika, maka istriku idam, pengen, ya, namanya lagi hamil Pak, ya, jadi pengen tuh mencium ada aroma bakaran daging. Aduh, ini enak amat, tolong Mas, ya, cari tuh aromanya dari mana, saya pengen, nih, kata istrinya. Pastahat dalika, wajib baik saja, dan dia datangilah tetangganya, fahalutu imro'atan, datanglah pemilik rumahnya, fa'abaratah, maka dia menghabarkannya, begini, Bu, tadi saya mencium aroma masakan yang begitu nikmat, istri saya pengen, ya, you masak apa, ya. Faqalat, maka perempuan tadi menjawab, yang tetangganya itu, ittaradtu ila syarhil hal wa inna aitami la yatma'u syai'an salasata ayamin wa halatu wa ra'aitu himaran maitan. Kata ibu yang punya rumah tadi, yang lagi masak, saya dalam keadaan terpaksa, anak saya 3 kelaparan, tidak makan selama 3 hari. Jadi ternyata ini anak yatim Pak, ya, nggak makan 3 hari, dan dia keluar, tiba-tiba di luar ada kuda yang mati, ya, kuda yang mati, ya kan, terus dia potong-potong, dia potong-potong itu kudanya, ya, namanya kuda mati kan hukumnya bangkai, ya, maka aku masak, bahwa halalun lana wa haramun lakum, ini makanan kuda ini halal buat saya, karena apa? Kata janda tadi, karena saya kepepet dan saya punya anak yatim 3 hari kagak makan. Tapi haramun lakum, dan haram buat kamu, wahai Pak Muwaffaq, ya kan. Bagi itu dari, maka aku pulang, ya. Wahatu salah dia dihamilin, aku ambil tadi uang yang aku simpan untuk berangkat haji 300 dirham, ya,
ambil peluangnya dan dia ke rumah janda ini, tangannya wajib biha dari jari, wa a'taituha, dan aku berikan, wa qulahu anfiki ala aitamika, wa qultu li nafsi innal hajja fi babi dari fa aina azhabu. Ya. Udah nih Bu, uang saya 300 dirham, saya ikhlas, saya ridho buat ibu dan anaknya, udah saya berangkat haji. Tuh, bela-belain ya, kenapa? Melihat tetangganya ini ya, anak yatim ya, dan juga memang butuh bantuan ya. Kalau kita malah kagak ya, tadi kata Nabi kan, bukan umatku di mana kita tidur kenyang tangga kelaparan, bukan umatku kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya ini saya muafak lah. Jadi dia belum berangkat haji, tapi bisa memberikan syafaat terhadap 600.000 orang yang kata malaikat pergi haji ditolak oleh Allah. Tapi ada satu orang, ada malaikat yang turun, ngomong malaikat yang mau naik ke langit. Siapa? Tuh, di Damaskus ada namanya Muafak. Tolong kamu temuin. Bangunlah. Siapa yang bangun? Syekh Abdul Mubarak. Karena impian juga apa, kadang-kadang kalau impian dalam sholat itu artinya kadang-kadang impian itu memang ada benernya, ya kan? Ya kita ngimpi ketemu Nabi, ya benar itu, ya kan? Karena Rasulullah lam yatamal syaitan nabi, karena syaitan tidak bisa menyerupai daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu kalau pengen mimpi yang bagus, ya kalau bisa ketika pengen tidur harus berwudu dahulu, ya. Lalu kita baca-baca tabarok ya, baca salawat ya. Yang mudah-mudahan kita ngimpi, kadang kita dikasih impian oleh Allah yang bagus, bagus seperti itu. Jadi tetangga kita itu ada haknya buat diri kita yang tadi disebutkan. Kata Rasulullah, diantaranya hak apa yang untuk memuliakan kita kepada tetangga kita itu adalah al-isanu ilaihi bil basari wa talaqatil wajhi wa ihta'am ilaihi wa tahmilu ma sada minhu fa ilam yaqdir ala zalika falyaqub an azahu. Di antara kita memuliakan tetangga adalah al-isanu ilaihi bil basari, berbuat baik ilaihi bil basari. Ya, dengan apa? Dengan kebungahan, dengan kesenangan ya. Ya. Jangan seperti kukusan. Ya, orang-orang ketemu melangas, melengos ya. Iya, kita tampakkan masih kalau kita berbuat baik kepada orang berbuat baik, ya wajar ya. Kita berbuat baik sama kucing, Pak. Kucing jadi baik sama kita. Mau di rumah kita mulu. Dia tahu nih orang sering ngasih makan sama saya nih, ya kan? Iya, coba pada bayar sama kucing, besok datang lagi, ya kan? Ya ini kita bisa nggak nih, kalau ingin mendapat nilai tambah, berbuat baik kepada orang yang jahat sama kita, ya. Begitu Rasulullah salasun man kunna hasaballahu hisaban yasira, ada 3 perkara, kalau kita kerjakan maka kita akan mendapatkan surga tanpa hisab, masya Allah ya, masuk surga tanpa hisab. Siapa mereka itu Nabi? Antu silaman kotoaka, orang menyambung terhadap orang yang mutusin silaturahim, masya Allah ya. Kalau udah banyak orang yang mutusin silaturahmi ya, saudara saudara sebab warisan jadi kagak akur ya, yang serakah masyarakat ya kan. Wa anta huwa ilaman asa ilaika, berbuat baik pada orang yang berbuat jahat sama kita. Bapak kenal ulama Hasan al-Bisri. Hasan al-Bisri itu Pak ya, rumahnya di bawah, di atas tingkatnya itu yang tempatnya orang Yahudi ya. Jadi rumahnya dia di bawah, di atas orang Yahudi selama 30 tahun ya. Ini orang Yahudi nggak tahu kalau sepitanya itu bocor dan ngerembes ke kamarnya Hasan al-Basri. Tahunya kapan? Kakak Hasan Basri sedang sakit, dia nengokin nih, pas dia lihat di samping kamarnya, ini air rembesan dari mana? Kata istrinya, dari sebeteng bapak. Selama saya bertangga dengan bapak? Iya. Masya Allah, coba. Kalau kita sama Pak kadang-kadang ya, artinya gara-gara comberan jadi ribut, ya kan? Iya. Ini air sepiteng rembes ke kamar. Selama 30 tahun dia bertangga dengan Yahudi, tapi belum pernah dia tegur tuh orang Yahudi, belum pernah dia marahin, malah kan dia diem. Sampai orang Yahudi itu tadi dia merasa malu dan dia jadi ikut agama Islam. Itu kan akhlakul karimah.
berdakwah dengan seperti itu, merangkul ya, bukan mengajak, bukan mengejek ya kan. Kan orang kebanyakan ya, orang kagak sembahyang diomongin ya ke masjid tuh, ke masjid, jangan ya. Biarpun dia bertatoan, tukang mabok, pengen taubat, kita rangkul seperti itu ya. Jadi kita berbuat baik bagi orang jahat kepada kita, wa antu tiya ilaman haramaka, memberi bagi orang yang bahil sama kita. Kalau orang bares sama kita bares ya itu mah wajar ya. Ini orang pelit, nggak pernah nyumbang buat masjid ya, nggak pernah nyumbang buat anak yatim, kagak pernah korban. Kalau hari korban kasih, bagi korban. Assalamualaikum. Ada apa? Ini dari Mister Al-Ikhwan, daging korban buat bapak, mudah-mudahan ya bisa nyicipi di hari Idul Adha ini. Lalu itu orang kita tahu kalau pernah korban, misalnya ya kan, misalnya ya kan tuh. Kalau kita mendapat nilai pahala yang lebih. Jadi kita berbuat baik. Wa talaqatul wajhi, dan muka yang senyum, muka yang berseri-seri, artinya apa? Ajer, orang bilang mah gepiak. Nah, orang ketemu ajar amat sih kan, kita demen ya. Iya, kalau ketemu sama orang mulai senyum, ya orang ketemu sama orang sering negor, terus sapa ini ya. Tuh, kita seperti itu. Wal isatu amilai, dan ngasih makanan. Kalau dalam rezeki ada makanan kita kasih. Karena dulu bersabda, ya, kalau kita masak banyakin kuahnya, asin maka dan bagi tetangga kita, ya kan. Wa tahmilu masa minggu, dan kita menanggung sabar terhadap sifat jelek tetangga kita. Fa ilam takfir falyakufa'an azal. Kalau kita nggak mampu ya, cukup kita jangan sampai ini menyakitkan kepada tetangga kita. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang kurang dipahami. Masih lama ya Pak ya? Itu lagi. Hah? Selama. Masih. Oh, lanjut ya. Jadi wa irsalut ta'ami ilaihi, memberikan makan ya. Tadi bagaimana ceritanya Al-Imam Hasan Al-Basri ya. Ada juga ulama namanya Syekh Muhammad Ad-Dimyati. Syekh Ad-Dimyati ini Pak kok murid datang, "Ya Syekh, ada apa?" "Ini orang kampung pada ngejelekin Syekh," katanya. "Ah, alhamdulillah." Dijelekin alhamdulillah, Pak. Ya. Berarti dosa saya dikurangi Allah Ta'ala. Terus nyuruh anak muridnya, udah masak kambing, potong sembelih kambing, potong kambing 3. Belum potong kambing, udah matang, udah saya yang bagiin. Dia datang tuh Pak ke tetangganya, nih saya kasih nih kamu daging ya, nih satenya, nih berasnya. Alhamdulillah kamu telah mengurangi dosa-dosa saya. Tuh. Kagak marah ya kan? Kita kadang-kadang makom kita nih ya kan, makanya Nabi ketika pengen sholat ada yang ngeludahin, mau sholat dilemparin sama kotoran onta. Suatu tiga nih orang yang biasa ngeludahin, ngelemparin kotoran onta kagak ada. Nabi bertanya sama tetangganya, "Itu si Fulan kemana?" "Oh ya Rasul sedang sakit." Langsung Nabi pulang ngomong istri Aisyah, "Aisyah, ambilkan korma, ambilkan gandum, ambilkan makanan. Saya pengen ketemu tetangga saya yang sedang sakit." Datanglah, "Assalamualaikum." Ya. Kaget Pak orang tadi yang biasa nyuludain Nabi, yang biasa mau ngebuang kotoran sama Nabi kalau lagi pengen sholat ya. Ternyata ya begitulah akhlak Nabi Muhammad SAW ya. Jadi kejelekan lawannya kebaikan ya kan. Waduh, kita mah berat dah kalau gitu ya Pak ya. Kalau kita kadang-kadang tadi seperti ada orang yang kata Nabi sholatnya baik, puasanya baik, ya, sodakonya baik, tapi orang ini nggak bisa menjaga lisannya, masuk neraka dia. Sebaliknya juga orang ini ya pas-pasan sholatnya, ya hanya segala menggugur kewajiban, ya puasa pun sama, sedekah semampunya, tapi orang ini bisa menjaga lisannya. Iya fil jannah, orang ini akan masuk dalam surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Man arada ayyuhibbahu wa fa'alaihi bisidqil hadis wa ada'il amanah wa alla yu'diya jarahu." Ya. Rasulullah bersabda dalam hadis Imam Abu Hurairah, "Man arada ayyuhibbat," orang siapa yang ingin dicintai oleh Allah, fa'alaihi bisidqil hadis, maka ia harus berkata jujur ya. Bisidqil hadis ya, ngomongnya yang jujur ya. Karena cerminan kita kan, kadang orang kan ad-dhahir yadul al-batin. Dhahir itu bisa
menunjukkan dalam jiwa kita ya. Artinya walaupun kelihatannya luarnya baik tapi bisa kelihatan ya kan, seperti itu ya. Apalagi bagi orang-orang yang udah dekat sama Allah bisa melihat ya. Kita hati orang kita nggak tahu, tapi gerak-gerik orang kita bisa paham, firasatnya kita bisa tahu ya kan. Oke, kita tahu boyo-boyo dulu bagaimana ramalan, kan banyak kan kejadian. Oh iya, Indonesia sekian tahun sekian sekarang ya kan ramalan Gus Dur nanti begini-begini ya kan omongannya. Bagian ada kejadiannya seperti itu ya. Kenapa? Hatinya bersih dan dekat sama Allah. Allah berikan kemuliaan berupa karomah ya kan. Wa adail amanati, dan menyampaikan amanah. Wa alla yudijaruhu, dan juga tidak menyakiti terhadap tetangga ya. Tetangga itu ya Pak ya, kita beriman kepada Allah fayukim jaro wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu. Siapa orang beriman kepada Allah pada akhir, hormat muliakan tetangga. Siapa orang beriman pada hari akhir, muliakan tetangga, muliakan tamu. Jangan menyakiti kepada mereka ya kan, seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ya, dan disebutkan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana ya kan, idza tabahta maraqatan fa aksil maraq wa ta'ahad biranaka. Tadi sudah dijelaskan ya. Dan dalam hadis lain ya, nisa al-mu'minati la takirranna jaratan li jarihi walau fursanafsatin. Wahai perempuan-perempuan mukminat, la tahkiranna jaratan, janganlah kau remehkan tetanggamu walaupun kau hanya memberikan dengan sepotong daripada kaki kambing ya. Itu jangan kita remehin, itu pahala ya. Walaupun kita hanya memberikan, tadi katakan kalau nggak punya ya, tadi kita dengan tabasum, dengan muka yang berseri, muka yang ajen, muka yang gepiak ya. Terusnya juga kita menanggung daripada penyakitan daripada tetangga kita ya. Jangan kita balas ya, seperti tadi Imam Hasan Al-Basri ya kan, rumahnya kena rebesan sepiteng, dia biasa saja ya kan. Terusnya Syekh Muhammad bin Yati ya, beliau diomongin, didatangi tetangganya, dikasih apa? Dikasih makan, dikasih hadiah. Nih, alhamdulillah nih saya dapat rezeki, saya kasih kamu ya kan. Jangan kita marah, dia marah, kita doainnya kagak enak. Syukur lu mati lu, makan kagak beres. Jangan ya kan, seperti itu. Doain ya. Bagaimana Nabi ketika dia sedang dakwah di Taif, Nabi dilempar sama batu. Ya, itu malaikat udah marah. Ya Rasul, akan saya timpakan di gunung Taif kepada mereka. Apa jangan? Mereka nggak tahu. Allah mahdi qaumi wa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkan kepada kaumku karena mereka nggak tahu siapa aku. Siapa tahu dia nggak masuk Islam, nanti cucu nggak masuk Islam, nanti cicitnya mereka akan jadi masuk Islam tuh. Karena apa? Hidayah Pak ya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kaum Muhammad tidak bisa berikan hidayah, walaupun itu paman kamu agar masuk Islam, nggak bisa. Walakinallaha yahdi man yasha. Hidayah itu datang dari Allah, siapa saja yang Allah kehendaki, walaupun dia anak Nabi Kanan, kalau nggak dapat hidayah tidak akan ikut Nabi. Walaupun itu Abu Jahal, Abu Lahab, itu pamannya Nabi, kalau Allah nggak berikan hidayah nggak bisa. Walaupun itu Hajar, orang tuanya Nabi Ibrahim, disuruh untuk ikut Nabi Ibrahim, emang Allah nggak berikan hidayah, tidak bisa. Wallahu a'lam. Ya, demikian tadi nasihat yang disampaikan oleh para jemaah yang menanyakan berkaitan dengan capaian atau dari kajian pada malam ini. Silakan, saya waktu atau diambil Allah akan dia membuatnya. Baik, tadi yang disampaikan tentang terkait dengan tetangga yang selain kita sebagai organisasi sesama muslim baik ya, silakan Pak jemaah maupun yang masih awal bertanya.
Saya ada yang mau tanya? Berkaitan saya berkaitan oh ada mau tadi Pak Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kita itu kan rumah itu tetangga sangat nempel, berdekatan, saling nempel. Tapi ada salah satu tetangga itu juga banyak, jadi tidak terlalu bersosialisasi terhadap lingkungan, terhadap masyarakat sekitar, walaupun ada kegiatan misalnya di rumahnya itu bagaimana sikap kita pada dia itu sesuatu baik dalam atau terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya iya, artinya kalau kita melihat sikap tetangga seperti itu biasanya jadi omongan juga, ya kan? Ini orang ini nggak pernah ada gotong royong, nggak pernah muncul, ada orang meninggal nggak pernah nimbrung. Kalau dia mati jangan kita bang. Kadang kan ada tuh ngomong seperti itu di kampung kita kan, ya jadi omongan juga. Ya nggak ustadz kagak siapa, jadi omongan juga ada kan, ya kan? Ustadz maunya dihormatin doang, nggak mau ngagain seperti itu. Ya jadi kita namanya dia pun pasti paham, ya pasti hatinya pasti malu, ya kan? Oh seperti itu. Ya kalau tadi karena kata Nabi kan, kita kalau memang kita nggak mampu ya fa'ilam yaqdi ala dzalika falyakufa'an adza. Udah kita cukup, jangan sampai kita buat hati dia merasa tersakiti. Seperti itu aja. Ya kalau kita nggak mampu, ya kan, falyakufa'an adzahu. Ya udah. Jadi kita punya lisan, kita jaga aja udah. Emang dia model kayak begini nih. Tapi kalau kita benar lebih, tadi kata Nabi, siapa yang surga apa hisab, ya tadi kita baikin lah. Walaupun dia ketahuan orang seperti itu, gak mau bersosialisasi, kagak mau bergaul, kagak mau hidup di tengah-tengah lingkungan, ya udah kita falyakufa'an adzahu, ya kan, seperti itu aja kan. Jadi kalau kita kontrol kita, lu ngaji mulu lu, gak pintar, yang ngaji aja belum masuk surga, ya kita jawab, yang ngaji apalagi lu kagak ngaji. Kita aja bahasa kasarnya, ya kan, ya. Ustadz aja belum masuk surga, ya Ustadz belum masuk surga, apalagi ente ya yang bukan ustadz, ya kan. Kadang-kadang di kamu begitu, ya kan, ngaji mulu setiap hari, ya kan. Kalau kita lebihin jadi berantem. Ya Pak, seperti itu. Masih ada Pak? Oh iya, silakan. Lagi. Cukup. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sanan 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik, balakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu idza radita, lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasratikal mustaqim wa laqadi wa miqdaril 'azim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan min ba'di tafarruqan mubarakan ma'suma, la tanafina wa la maniya sakin wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.